Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Apakah anak-anak dalam keadaan sehat? Oke, ini tak lupa-lupanya Mr. Firman mengingatkan kepada anak-anak semuanya tetap menjaga kondisi kesehatan dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan juga selalu menggunakan masker apabila kita pergi ke luar rumah, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Baik, sekarang kita belajar tentang tema 1, subtema 2, pelajaran PPKN, yaitu menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Sebelumnya kita telah belajar tentang pengamalan sila ke-1, yaitu mensyukuri nikmat Tuhan. Ya, anak-anak. Baiklah, tujuan pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui bunyi sila kedua Pancasila Serta mengetahui lambangnya. Ya, anak-anak ya. Lanjut, yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi macam-macam keragaman atau perbedaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Apa aja keragaman yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Lanjut, yang ketiga yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan mempraktekkan sikap-sikap menghormati keragaman pada kehidupan sehari-hari. Bahwasanya dalam menyikapi keragaman kita harus saling menghormati. Apa-apa yang harus kita lakukan nanti akan anak-anak tahu setelah menonton video di bawah ini. Lanjut, siswa mampu menyebutkan manfaat hidup rukun dan kerjasama sebagai sikap menghormati perbedaan. Untuk menghormati perbedaan kita perlu hidup rukun dan harus kerjasama. Ya, anak-anak, kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Jadi kalau kita memandang rendah orang lain, kita akan terpecah belah. Oke, lanjut. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, anak-anak pasti sudah tahu sila kedua itu bunyinya apa. Karena dari kelas 1 kelas 2 kita selalu belajar Pancasila. Lanjut, lambang sila kedua adalah mata rantai yang membentuk lingkaran seperti gambar ini, ya anak-anak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, yang membentuk lingkaran. Maksudnya, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi anak-anak, sila kedua ini kita harus saling menghormati, ya, baik menghormati sesama teman atau orang yang lebih dewasa dari kita, dan juga adik kita, ya, saling menyayangi juga, ya. Kalau ada anak-anak di rumah mempunyai adik, kita harus saling sayang sama adiknya atau sama kakaknya. Kita nggak boleh usil sama adiknya. Kalau kita usil berarti kita tidak mengamalkan sila kedua Pancasila, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, ini seperti teman kita yang berbeda suku atau berbeda warna kulit atau berbeda rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus, kita tidak boleh mengejeknya dengan rambut kamu keriting kayak mie. Itu tidak mencerminkan pengamalan sila kedua. Oke, lanjut. Oke, salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Nah, apa itu menghargai keberagaman? Maksudnya menghormati perbedaan orang lain tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang
lain, walaupun dia itu berbeda suku dengan kita, walaupun kulitnya tidak sama dengan kita, walaupun kesukaannya tidak sama dengan kita, walaupun hobinya tidak sama dengan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tetap berteman ya anak-anak. Kita tetap berteman walaupun orang itu berbeda kesukaannya atau warna kulitnya dengan kita. Dengan menghormati orang lain, kita akan menciptakan hidup rukun. Hidup rukun, tidak ada perpecahan jadinya. Lanjut, keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri ya. Jadi keragaman itu Tuhan yang menciptakan. Jadi kita harus mensyukurinya. Mensyukurinya bagaimana? Mensyukurinya tidak berpecah belah ya anak-anak, saling menghormati ya, saling hidup rukun, dan saling bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita tidak kerjasama, nanti pekerjaan yang kita kerjakan akan terasa berat. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik ya. Ini anak-anak ya. Jadi kalau kita saling menghormati antar umat beragama atau antar suku, itu kan termasuk keberagaman, maka kita akan menjadi kuat karena kita saling bersatu dalam melakukan suatu hal. Oke, keberagaman dapat kita temukan ya, keragaman dapat kita temukan yang pertama di rumah, seperti ada ayah, ada ibu, ada kakak yang memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda dan juga memiliki kesukaan atau keragaman hobi yang berbeda-beda. Mungkin kamu menyukai sepak bola, kalau ayah mungkin menyukai badminton, atau adik menyukai jogging. Itu perbedaan juga ya anak-anak. Lanjut, sekolah. Nah, di sekolah juga terdapat perbedaan. Di sekolah mungkin lebih banyak lagi perbedaannya. Ada yang pemarah, ada yang penangis, ada yang sabar. Itu juga termasuk perbedaan. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu juga termasuk perbedaan ya anak-anak. Lanjut, nomor 3 di masyarakat. Di masyarakat itu juga banyak perbedaan. Ada yang suaranya keras, ada suaranya pelan, ada yang suka marah-marah. Ya, masyarakat itu seperti yang ada tetangga kita itu juga termasuk masyarakat ya anak-anak ya. Ada banyak keragaman atau perbedaan yang dapat kamu amati di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada teman laki-laki dan ada teman perempuan. Ada teman yang tinggi dan ada yang kurang tinggi. Ada yang suka membaca, ada juga yang suka bermain mobil-mobilan, dan juga teman yang suka bermain boneka-boneka. Ada teman yang memiliki kulit sawo matang dan ada teman yang kulitnya putih. Semua itu anak-anak adalah perbedaan. Ya, kita tidak boleh saling mengejek atau mencaci perbedaan orang lain karena semua itu ciptaan Tuhan. Keragaman atau perbedaan di sekolah dan di rumah. Oke, yang pertama perbedaan kegemaran. Kegemaran itu yang kita sukai apa ya, misalnya bermain kelereng, bermain boneka, atau membaca buku. Semua perbedaan kegemaran itu harus kita puji ya anak-anak, nggak boleh kita ejek atau mencacinya karena keragaman kegemaran itu berbeda sama kita. Misalnya Edo sukanya main kelereng, si Ani sukanya main boneka. Edo tidak boleh mengejek Ani yang sedang main boneka. Mereka saling menghormati, tidak boleh saling ejek mengejek. Oke anak-anak, mengerti? Karena semua kegemaran itu bagus.
Lanjut, perbedaan makanan ya. Perbedaan makanan merupakan keragaman juga. Misalnya telur, sayur, dan yang terakhir buah. Ini juga termasuk ke keragaman. Anak-anak, walaupun teman kita berbeda kesukaan makanannya dengan kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menghormati. Misalnya si Edo bawa telur aja untuk makan sarapan pagi, kita tidak boleh mengejek si Edo. Kamu makan telur aja, ngapain makan telur, gak enak. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan sila kedua ya anak-anak. Kita harus menghormati makanan kesukaan orang lain juga. Lanjut, perbedaan olahraga kesukaan. Perbedaan olahraga kesukaan juga keragaman. Misalnya ada yang suka main sepak bola di kelas, ada yang suka main bulu tangkis, ada yang suka main voli. Semua keragaman ini harus kita hormati ya. Nah, tidak boleh saling mencela satu sama lain walaupun olahraganya berbeda dengan orang lain. Lanjut, keragaman perbedaan cita-cita. Pasti anak-anak semua memiliki cita-cita yang berbeda. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang mau jadi polisi. Semua keragaman itu bagus ya anak-anak. Cita-cita yang kamu inginkan itu bagus. Walaupun cita-cita kamu berbeda dengan orang lain, kamu tidak boleh mengejek cita-cita orang lain yang tidak sama dengan kamu ya. Anak-anak harus menghormati cita-cita orang lain karena cita-cita itu semuanya bagus dan memiliki manfaatnya masing-masing. Keberagaman perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan ya anak-anak. Keragaman itu harus kita sikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Perpecahannya seperti apa? Nih, seperti berkelahi. Kalau anak-anak mengejek atau tidak menghormati orang lain, makanya akan terjadi perkelahian. Makanya kita harus hindari perkelahian tersebut. Lanjut, perpecahan yang akan terjadi yaitu nih, ini saling tarik-tarikan mainan. Kenapa mereka saling tarik-tarik mainan? Mereka tidak menghormati satu sama lain. Mungkin si Edo tidak minta izin sama si Ani yang punya boneka, makanya Ani marah kepada Edo dan Edo tarik. Ani dan Edo saling tarik menarik boneka ya. Ini perilaku yang tidak patut dicontoh ya anak-anak. Lanjut, ini ngapain anak ya, saling ngejek mengejek atau caci mencaci, itu tidak mencerminkan pengamalan sila kedua. Akibat dari semua perbuatan ini akan terjadi perpecahan. Jika kita tidak mengamalkan sila kedua dengan baik, maka akan terjadi perpecahan. Atau kamu tidak menghormati satu sama lain, maka terjadilah hal-hal yang di bawah ini seperti berkelahi, saling rebut mainan, saling ejek mengejek. Gimana anak-anak? Paham? Oke, lanjut. Berikut beberapa contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. Yang satu, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Ya, kita harus menghargai pendapat teman. Walaupun pendapat teman itu tidak sesuai dengan pendapat kita, ya kita harus hargai. Tidak boleh, pendapat kamu tidak bagus. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan sila kedua. Lanjut, menghormati perbedaan yang ada. Pastinya di kelas atau di rumah kita berbeda ya, satu sama lain. Di rumah antara kamu dan adik pasti berbeda dari segi kesukaan makanan, segi hobi, itu pasti berbeda. Jadi dengan perbedaan itu kita harus saling menghormati. Yang ketiga,
Berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Ya, di sini dalam pengamalan sila kedua kita harus berteman dengan siapapun, tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, bangsa. Kita harus berteman dengan siapa saja. Maksudnya berteman dengan siapa saja itu berteman dengan baik ya anak-anak. Kalau temannya tidak baik, mengajak ke yang buruk, jangan diikuti. Oke anak-anak semua. Lanjut nomor 4, menyayangi adik di rumah. Itu merupakan contoh dari atau sikap-sikap dari pengamalan sila kedua, yaitu menyayangi adik di rumah. Kalau sering berantem di rumah, sering berkelahi, itu merupakan sikap yang tidak mencerminkan sila kedua. Kita harus menyayangi adik di rumah, adik atau kakak atau mama, papa, harus kita sayangi semuanya. Lanjut, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Dengan menghargai perbedaan, kita akan hidup rukun dan kita dapat bekerjasama. Berikut, kita perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Kenapa? Dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan dapat tercapai. Dengan hidup rukun dan kerjasama, kita akan menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita bersatu, itu kita akan semakin kuat. Ya anak-anak, lanjut. Manfaat hidup rukun di sekolah, yaitu mungkin ini di sekolah saja, mungkin bisa terjadi di masyarakat atau di rumah. Manfaatnya yang pertama yaitu memiliki banyak teman. Jadi kalau anak-anak menghormati temannya, ya pasti hidupnya akan rukun dan memiliki teman yang banyak. Lanjut nomor nih ya, kalau kita hidup rukun pasti teman kita banyak, karena kita kan nggak saling ejek-mengejek, tidak suka berantem, berarti kita memiliki banyak teman. Lanjut nomor 2, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Jadi kalau kita hidupnya rukun, pasti temannya senang sama kita. Kalau temannya sudah senang, pasti mempererat persahabatan ya. Di sini kan semuanya berbeda-beda, dari rambut, dari kulitnya ya, berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, mereka tetap bersahabat dengan erat. Lanjut nomor 3, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Jadi kalau hidup rukun, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang ejek mengejek atau caci mencaci ya. Jadi suasana kelas jadi nyaman dan tertib ya anak-anak ya. Lanjut nomor 4, mencegah terjadinya perselisihan. Jadi kalau kita hidup rukun ya, karena saling menghormati, tidak akan terjadi seperti gambar di bawah ini, mereka saling berkelahi. Maka hal ini tidak akan pernah terjadi ya anak-anak ya, kalau kita hidup rukun. Yang kelima, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Jadi kalau mungkin anak-anak yang sulit dalam mengerjakan suatu latihan, mungkin temannya bisa membantu. Atau kita melihat nenek yang mau nyeberang jalan, kita bisa bantu. Itu karena kita sudah hidup rukun. Kalau kita tidak hidup rukun, misalnya si Ani dan si Edo, Ani tidak suka sama Edo, maka Ani tidak akan mau membantu si Edo. Kalau mereka hidup rukun, Ani dan Edo hidup rukun, mereka akan saling membantu jika ada kesulitan ya anak-anak. Lanjut, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Manfaat kerjasama di sekolah ya. Nah, ini mungkin hanya di sekolah saja, mungkin bisa kita terapkan di tempat-tempat yang lain.
pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, kalau manfaat kerjasama itu pekerjaan menjadi cepat selesai. Pekerjaan yang banyaknya akan cepat selesainya. Misalnya ketika kerja bakti membersihkan kebun sekolah, ya. Mungkin di kompleknya membersihkan selokan atau membersihkan pekarangan masjid atau tempat-tempat ibadah. Itu pekerjaan yang banyak akan menjadi cepat selesai. Yang kedua, manfaat dari kerjasama itu apa? Yang kedua itu adalah pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Nih, ya, pekerjaan yang berat gampang jadinya ya kalau kita kerjakan bersama-sama. Nomor 3, memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita bekerja sama, jadi kita akan mempererat persatuan kita karena kita saling bekerja sama, saling mendukung gitu. Tidak ada yang saling jatuh-jatuhkan ya. Anak-anak di sini persatuan kita akan kuat. Pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi ini silakan anak-anak jawab atau tanya jawab dengan mamanya atau papanya. Kalau nggak mamanya dan papanya tidak bisa, kamu boleh tanya jawab sama kakak dan abang kamu ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, silakan tanya jawab sama abang, kakak, atau ayah dan bundanya. Lanjut yang kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, di sini ada temannya membawa barang yang berat, maka silakan kamu jawab di sini ya anak-anak. Apa sikap anak-anak terhadap gambar di samping. Lanjut yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerak tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, apa sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua jika kamu melihat orang kesulitan. Nah, di sini dia kesulitan dalam menari. Silahkan dijawab atau tanya jawab sama mama papanya. Lanjut pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Kenapa? Menghargai atau saling menghormati itu sama saja ya anak-anak. Menghargai, menghormati itu sama. Lanjut. Apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Nah, tadi kan udah ada di video sebelumnya. Manfaat hidup rukun apa saja? Silakan dijawab. Mengapa kita perlu bekerja sama? Ya, kenapa kita perlu bekerja sama? Tadi udah ada Mister sebutin beberapa hal ya yang bisa kamu jawab di sini. Oke, anak-anak, sekian video untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh tanya langsung ke Mister. Mungkin ini saja yang dapat Mister sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Sekian.